Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat beraktivitas yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan selawat dengan salam buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bella Ananda yang Ibu cintai dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu mematuhi protokol, dan dimanapun berada nantinya, selalulah jaga jarak, jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Nah, semoga Ananda selalu dalam semangat, tetap jaga kesehatan. Baiklah Ananda, pada pertemuan kita saat sekarang ini, dalam mata pelajaran SKI, kita akan membahas yaitu perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nah, jadi sebelum kita masuk dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda dapat memahami, menganalisis tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah ini. Nah, kita lanjut ke materi kita. Yang pertama yaitu kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yathrib, merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Yang sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yathrib ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota Madinah atau Yathrib. Nah, masyarakat Yathrib sebelum Islam terdapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Nah, yang pertama tadi suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang yang bersaudara, orang yang saudara kandung, anak dari Haris bin Salabah dan ibunya bernama Qilah binti Al-Arqam bin Amir bin Jafinah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi 2 nama kabilah besar di Yathrib. Selama kurang lebih 120 tahun, 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Nah, kenyataan ini telah menunjukkan bahwa suku-suku Arab di Yathrib terus berupaya memelihara kekuasaan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi. Pada sisi lain, Perang Bu'ath telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian. Keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj menerima kehadiran Islam. Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan kedamaian. Yang kedua, kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka orang-orang Ibrani. Namun meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mereka memiliki kelebihan di bangsa Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yathrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Yang ketiga, kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yathrib.
Mereka memiliki seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, tepatnya setelah perang Bu'at usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang menerima kaum Muhajirin yang kemudian disebut dengan Ansor. Mereka merasakan adanya nuansa baru baik secara psikologis maupun sosiologis. Kaum Ansor seolah mendapat energi baru dari semasa Muslim dan etnis Arab. Nah, kedatangan komunitas Muslim di Mekah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudara seiman di kota ini. Penduduk Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang adalah perjanjian Aqabah yang telah mereka sepakati. Nah, di kota Madinah sebelum Islam ini, hal-hal yang sering mereka lakukan yaitu selalu riba dan sering bertikai, peperangan antar saudara, dan juga terjadi adu domba. Dan penghasilan mereka itu dengan bercocok bertani, perekonomiannya bagus, tanahnya subur, komoditas pertaniannya melimpah. Nah, B. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Yang pertama, membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, penanaman nilai-nilai moral, membentuk tatanan masyarakat. Nah, membangun masjid yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama masjid tersebut yaitu Masjid Nabawi. Di masjid tempat inilah dakwah Rasulullah mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan salat berjamaah, pengenalan, penanaman ibadah mahdoh, muamalah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sehingga wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Nah, yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang terjadi pertikaian tadi, karena yang diprovokasikan oleh kaumnya Yahudi, dari suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrah Rasulullah untuk memperkuat persatuan di antara mereka dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Nah, yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan bersatuan, Rasulullah juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah, beliau telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Nah, dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah, selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak azazi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini dia peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Itu ada 3, Piagam Madinah, Perang Badar, Uhud, dan Ahzab, Perjanjian Hudaybiyah. Nah, Piagam Madinah, lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah ini, membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwanya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan Madinah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, Muhajirin, dan Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum.
Naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antar umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, inti dari Piagam Madinah ini adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut yaitu yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Nah, yang kedua yaitu Perang Badar. Peristiwa Badar, perang pertama kali dalam sejarah Islam, terjadi pada tahun 2 Hijriah atau pada tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan Muslim kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Walaupun dengan jumlah sedikit, tetapi dalam peperangan Badar ini umat Islam memperoleh kemenangan. Nah, yang kedua yaitu Perang Uhud. Kekalahan dalam Perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa Perang Badar, berangkatlah pasukan kafir Quraisy menuju Madinah. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Nah, akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud ini. Dan dalam perang Uhud ini telah menoreh kesedihan dalam hati Rasulullah karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di tangan Wasi bin Habs yang merupakan suruhan dari Hindun, istri Abu Sufyan. Lanjut, perang Azab atau perang Kandak. Peristiwa Azab atau perang Kandak terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Atas usul Salman Al-Farisi, dibangunlah parit-parit Kandak agar musuh sulit masuk ke Madinah. Strategi pertahanan ini membuat musuh tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya mereka meninggalkan Madinah setelah terjadi badai yang sangat dingin. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa perang Kandak ini atau perang Azab. Nah, itulah tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah pada periode Madinah. Nah, yang terakhir yaitu dapat kita simpulkan tentang pembahasan kita pada saat sekarang ini. Bu harap nanti Nanda seluruhnya bisa menjelaskan kembali tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah pada periode Madinah ini. Nah, jadi masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madinah sebelum Islam datang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu tadi ada suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Dan selanjutnya, dalam perjalanan hijrah ke Yathrib, Rasulullah singgah di sebuah tempat yang bernama Quba.
Dan tempat inilah Rasulullah untuk pertama kalinya membangun masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Kuba. Beberapa faktor menyebabkan penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah. Penduduk Yathrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan, dan penduduk Yathrib mendambakan kehadiran orang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama bermusuhan. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah antara lain membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan penanaman nilai-nilai moral membentuk tatanan masyarakat di Madinah. Periode dakwah di Madinah, Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak azazi manusia terhadap golongan Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah. Di Madinah, Rasulullah menerima wahyu yang diperbolehkan untuk ikut berperang melawan kafir Quraisy yang selalu mengganggu dakwah beliau. Dan yang terakhir, Rasulullah mensepakati sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada saat sekarang ini. Kalau ada perkataan Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung dipertanyakan sama Ibu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.